Pas pertama kali gue denger brand namanya Tecno, ini beneran. Namanya kok literal banget, kayak nggak ada nama lain kah? Tapi ya gue ingat juga sih, kita nggak boleh ngenilai sesuatu dari covernya aja kan. Jadi karena penasaran, langsung gue buka toko online, check out, dan harus gue akuin, surprisingly untuk dapat HP yang satu ini tuh susah banget. Ya kalau misalkan kalian nemuin di toko online, pasti harganya udah dinaikin sama para seller. Artinya, hype HP ini tuh tinggi banget. Tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan yang diberikan? Well, langsung aja kita basa-basi. So welcome back to Up to Date Aiden channel. Now gue Greg, let's check it out. Untuk spek yang dikasih HP ini tuh sangat menggiurkan banget. Ya gimana enggak, di rentan harga segini kalian bisa dapetin MediaTek terbaru yaitu Helio G99, RAM 8GB, storage base model di 128GB bukan 64GB lagi, dan Androidnya sudah run di versi 12. Jadi gila banget, menarik. Untuk Antutunya, ketika gue coba tes di suhu ruangan biasa aja tanpa cooling bisa hit di angka 377 ribuan yang emang tinggi. Dan ketika gue main Genshin Impact di settingan medium plus 30 fps, ya walaupun settingan default di lowest ataupun low, ya gue langsung push ke medium plus 30 fps dengan performa yang bagus. Dalam 30 menit gue main, ini konsisten banget bisa lock di angka 27 sampai 28 fps dengan frame drop yang cukup sesekali. Tapi yang bikin gue surprise lagi, untuk suhu yang dikasih tuh adem banget. Ya main 30 menit cuman tertinggi di 40,2 derajat menggunakan selular data, bukan koneksi WiFi. Wah, ini entah MediaTek-nya makin bagus atau cooling di HP ini tuh yang bagus. Salah satu caranya sih emang gue mesti compare dengan HP-HP lain yang menggunakan chipset yang sama. Jadi ya hanya waktu yang akan berbicara. Untuk game kedua, kayak PUBG, bisa dapat settingan di balance ultra dengan performa yang stabil, konsisten, gak pakai frame drop, dan gyroscope-nya udah pakai hardware. Jadi buat yang suka bidik pakai gerakan, ini mantap plus responsif. Dengan performa yang diberikan, gue surprise sih Tecno nggak pelit kasih baterai besar. Iya, bukan pakai 5000 mAh, tapi langsung 6000 mAh. Pertanyaannya, apakah ini kapasitas baterai besar tapi boros? Well, gue coba pemakaian yang intens yang gue bisa, kayak main Mobile Legends, Genshin Impact, nonton YouTube, scrolling Instagram, menggunakan koneksi selular data full, refresh rate clock-nya di 90Hz, brightness di set 80%, volume 20%, bisa dapat screen on time. Bisa tebak? Coba gue kasih waktu 10 detik, kalian komen di bawah. Kalau misalkan bener, nanti gue lope-lope deh. Gue tungguin, komen dulu, komen. Atau pause aja video ini, gue tungguin. Yap, bisa dapat screen on time segini. Awet apa boros? Coba komen lagi di bawah. Apa mungkin gue yang kurang intens? Tapi menurut gue ini awet sih. 6000 mAh-nya plus kombinasi MediaTek Helio G99 surprisingly awet ya. Desain layar di HP ini emang bukan yang paling baru karena Notch masih menggunakan water drop. Tapi gue sangat mengapresiasi ketika Tecno bisa ngasih bezel bawah yang tipis. Ya ini cukup simetris sampai segala sisi ketimbang brand-brand lain. Jadi cukup kekinian. Dan untuk kualitas layar, gue kaget sih. Panelnya udah pakai AMOLED plus refresh rate 90Hz. Ya, dua kombinasi ini paling penting ketika kalian mau beli HP-HP zaman sekarang. Menarik. Dan untuk kualitasnya punya saturasi yang bagus, layar yang tajam, walaupun memang refresh rate 90Hz-nya gue ngerasa agak kurang konsisten. Ketika gue scrolling di home screen aja masih agak endet-endet, sampai ke third party apps pun juga kadang endet-endet, jadi ya masih perlu dioptimize lagi. Tapi dalam segi touch responsitivity, gue nggak ngerasa ada delay dan multitouch pun bagus. Dan yang nggak kalah penting juga, HP ini udah dapat free screen protector bawaan, jadi tinggal pakai aja. Itu yang gue suka, small attention to detail. Bahas soal tampilan fisik belakang, ini gagah banget ala-ala gaming. Ya, beberapa orang ada yang suka dan beberapa lagi ada yang nggak suka. Gue sendiri sih di tengah-tengah ya, karena kalau misalkan dibilang keren juga nggak, lebih ke ngentrik sekaligus norak aja. Kalau kalian suka nggak? Coba komen di bawah.
Dan ngomongin soal finishing, ini menarik karena menggunakan matte brush. Jadi ketika gue pegang ini anti sidik jari sekaligus bertekstur serbuk-serbuk halus. Dan untuk build quality terbuat dari polikarbonat, tapi feels-nya ini solid banget. Gue tidak merasakan adanya kopong di bagian back cover maupun sampai frame berasa sturdy. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi samping, emang sih ini bukan HP yang tipis dan bukan HP yang ringan. Karena bobotnya bisa mencapai 214 gram dan punya tingkat ketebalan di 9,19 mm yang menjadikan HP ini adalah HP terberat dan tertebal yang pernah gue coba di tahun ini. By the way, ngomongin soal kelengkapan, masih ada free jelly case. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, hal apa yang nggak disuka di bagian body? Well, ada satu sih, lebih tepatnya di bagian tombol volume up dan down yang kecil banget, woy. Asli. Gue berharap ini bisa lebih gede biar enak pencetnya, nggak sering salah lah ya. Biasanya kalau brand ngasih baterai besar, pasti di bagian chargingnya itu disunat. Iya, cuma ngedukung sampai 18 watt aja. Tapi gue surprise, HP ini bisa support sampai 45 watt dan bahkan brick chargernya pun dikasih di dalam box pembelian. Apakah ini gimmick? Well, gue coba ngecharge dari angka 5-100%, dibiarin ngecharge aja dan dalam keadaan airplane mode bisa makan waktu 1 jam 12 menit dan ini cepet banget buat baterai sebesar 6000 mAh. Menarik. Untuk kamera belakang di HP ini membawa resolusi sebesar 50 megapiksel primary lens dan ada 2 megapiksel depth sensor, alias HP ini menggunakan setup dual kamera. Dan untuk kualitas foto, ketika gua udah coba update software terbaru di security patch bulan September, hasilnya menurut gua ya standar lah ya. Dalam segi detail emang masih tajam, walaupun memang warnanya agak sedikit pucat. Dan ngomongin soal night mode, ya ada juga tersedia, tapi nanti akan gua bahas mungkin setelah 1 bulan pemakaian untuk ngecek apakah next software update bisa membawa perubahan yang signifikan. Well, itu hanya waktu yang bisa membahas atau waktu yang bisa menjawab. Dan ngomongin soal kualitas video, kamera belakang bisa support sampai 2K tapi nggak stabil. Jadi saran gue turunin ke 1080p, maka bisa ngalahin fitur Ultra HD. Bahkan sampai kamera depannya pun juga bisa berjalan, walaupun memang sekarang ini efek wobbly dan efek jitternya masih berasa. Tapi ya again, gue akan nungguin software update terbaru. Semoga bisa improve. Oke, jadi sampai sini gue ngerti sih kenapa brand baru atau lebih tepatnya anak perusahaan dari Infinix ini bisa laku. Ya secara performa ngebut, baterai badak, ngecharge ngebut, fitur-fitur komplit kayak NFC, haptic vibration bagus, stereo speaker juga, dan ditawarkan dengan harga 2.899.000 untuk flash sale. Jelas ini menarik banget. Gak heran stoknya itu langka banget. Jadi kalau kalian tanya apakah HP ini worth it, ya sekarang ini gue bisa menyimpulkan worth it banget. Oke, let's go. Dan layak banget untuk dibeli, tapi dengan catatan kalau dapat stoknya ya. Semoga stoknya bisa makin banyak. Itu aja yang bisa jadi PR selain kualitas kamera. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru di-upload. Dan jangan lupa juga follow Instagram @UpToDateIdean buat kepoin barang-barang yang akan kita review, BTS atau behind the scene. Dan kalau misalkan buat yang nanya-nanya bisa direct message di sana. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with UpToDate.